Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ada yang mungkin baru bangun, ya kan? Ada yang sudah mulai beraktivitas sambil mendengarkan firman. Saya percaya Alkitab jelas katakan firman itu adalah pelita bagi langkah kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita buat, biarlah semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan pernah lupa, kita mendengar untuk melakukan, bukan untuk mendengar lalu pergi tidak melakukannya. Karena Yesus mengumpamakan orang yang mendengarkan firman lalu melakukannya. Yesus mengatakan seperti seseorang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Datang badai, datang gelombang, datang banjir, rumah itu kuat. Kenapa? Karena ia mendengar firman dan ia mulai melakukan. Betul ada badai, betul ada banjir, tapi tetap kuat. Amin. Betul ada masalah, betul ada pergumulan dalam hidup kita. Betul ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, tapi kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita bukan hanya mendengar, namun juga melakukannya. Namun sebaliknya, Yesus bilang kalau ada orang yang mendengarkan firman namun tidak melakukannya, berarti hanya mendengar namun tidak melakukannya. Sama-sama mendirikan rumah, bedanya rumah itu didirikan di atas pasir, saudara. Dengan kata lain, kuda-kudanya tidak kuat. Ada banjir, ada badai, ada angin ribut, hancur rumah tersebut karena didirikan di atas pasir. Sama kehidupan kita pun seperti itu. Kalau hidup kita dibangun di atas pasir bukan di atas batu karang, maka ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, hancur hidup kita. Karena kita hanya cuma mendengar namun tidak melakukannya. Itu sebabnya izinkan saya menyampaikan melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo jadi pelaku firman. Jangan cuma mendengar, ayo jadi pelaku firman. Memang tidak mudah, tapi saya mau berjuang. Amin. Memang ada tantangan, tapi saya mau tetap maju. Kenapa? Karena di belakang sana, di balik setiap masalah dan pergumulan, ada janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami, Tuhan tolong, kami Tuhan sertai. Sehingga bukan hanya mendengar lalu pergi melupakannya. Kami mau mendengar dan Allah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Kejadian 41 ayat 43 dan ayat 44. Ini tentang pribadi yang bernama Yusuf, saudara dikasih dalam Tuhan. Kejadian 41 ayat 43 dan ayat 44. Perhatikan firman Tuhan ini. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Wow. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang nomor 2 setelah Firaun menguasai Mesir. Ada kesuksesan, ada kekuasaan yang dianugerahkan atas Yusuf. Tapi izinkan saya mengingatkan juga, jangan pernah lupa historinya. Ada banyak orang cuma melihat kesuksesan seseorang saat ini. Banyak orang hanya melihat keberhasilan sesamanya pada saat ini. Tidak lihat taburannya. Iya kan? Tidak lihat air matanya. Tidak lihat apa yang sudah dilalui sebelumnya. Hanya melihat, wah hebat ya, udah sukses sekarang. Oh hebat ya, udah punya ini, udah punya itu. Oh hebat ya, udah berhasil dalam perusahaannya. Oh hebat ya, kedudukannya udah tinggi. Saudaraku, jangan lihat orang tersebut pada saat dia berhasil. Lihatlah perjuangannya. Lihatlah tetesan air matanya. Lihatlah ketekunannya dalam mencari Tuhan. Lihatlah air matanya tatkala dia berkorban. Itu kan perlu kita lihat.
Ada banyak orang hanya lihat keberhasilannya, sehingga ketika dia lihat, waduh jealous, waduh iri, akhirnya mulai menghalalkan segala cara. Pengen ambil jalan pintas supaya sukses, pengen ambil jalan pintas supaya kaya, pengen ambil jalan pintas supaya dihormati orang. Hancur hidupnya. Jangan pernah lupakan, ada masa lalu yang dia perjuangkan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan today, hari ini. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan, Yusuf pun pernah difitnah. Yusuf pun pernah tidak disukai. Yusuf pun pernah dijual sebagai budak, hancur hidupnya, gak memiliki apa-apa, di dalam penjara. Namun Tuhan angkat. Sehingga ada satu waktu di mana Kejadian 41 ayat 43 dan 44 ini keluar dari mulutnya Firaun. Wow. Ada satu waktu di mana Allah mengangkat hidup Yusuf. Ada satu waktu di mana Tuhan mengangkat dan mempromosikan hidup Yusuf. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 dan orang nomor 2 di Mesir. Sudah dikasih dalam Tuhan, tepat di bawah Firaun. Firaun memahkotainya cincin materai, memberikan apa yang ada dan menjadi milik kepunyaan Yusuf. Tapi dia pernah difitnah. Dia tetap bertahan. Dia pernah dijual sebagai seorang budak. Dia mengikuti apa yang menjadi prosesnya Tuhan. Dia pernah tidak disukai oleh semua kakak-kakaknya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Namun dia tetap mengikuti dan memegang apa yang menjadi janji Tuhan. Saudaraku, hari ini mungkin itulah dirimu. Engkau berkata, hari ini saya sudah tidak ada pengharapan, pendeta. Hari ini saya sudah ada di titik terendah dalam kehidupan saya. Hari ini saya sudah hampir-hampir tidak kuat bertahan. Izinkan saya hari ini mengingatkan engkau. Yusuf pernah mengalami hal yang sama, namun dia tetap bertahan. Sekarang kuncinya, maukah kita bertahan? Pemazmur jelas katakan, orang yang menabur air mata sambil berjalan maju menabur benih, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul hari ini engkau bercucuran air mata. Betul hari ini engkau dikekecewakan. Betul hari ini engkau difitnah. Betul hari ini engkau tidak disukai oleh banyak orang. Someday, suatu hari engkau akan melihat bagaimana ketika engkau tekun berdoa, engkau tekun mencari wajah Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidupmu, Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Sama seperti Yusuf, pernah ada dalam titik terendah dalam kehidupannya, namun dia tetap mau berjuang. Selama dia berjuang, yang dia ingat cuma janji Tuhan, yang visi yang pernah diberikan dalam mimpinya. Hari ini, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan, kalau itu adalah dirimu, ingatlah, berjuang. Karena akan ada satu waktu di mana Tuhan akan memutarbalikkan keadaan. Karena dia hebat dalam memutarbalikkan keadaan. Dia hebat dalam membuat segala sesuatunya indah buat hidup saudara dan saya. Kalau engkau sedang ada dalam titik terendah dalam hidupmu, teruslah berjuang. Jangan pernah menyerah, karena akan ada satu hari di mana Tuhan akan mengangkat hidupmu, mempromosikan hidupmu tatkala engkau tetap terus berseru kepada Tuhan dan Dia menempatkan engkau sambil engkau berkata, Tuhan, hari ini boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jangan menyerah, maju terus karena masih ada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami diingatkan oleh pribadi Yusuf bahwa dalam setiap proses, dalam setiap pergumulan, tetap ada pertolongan Tuhan, tetap ada pembelaan Tuhan, tetap ada kasih karunia Tuhan. Aba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka hari-hari difitnah, mungkin mereka hari-hari ini ditinggalkan, mungkin mereka hari ini terlilit hutang dan mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Mereka tidak tahu orang mana yang harus mereka andalkan. Tapi hari ini justru mereka mendengarkan firman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini mereka tetap terus berjuang. Mereka mulai tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan mereka akan melihat bahwa keberhasilan yang Allah berikan kepada Yusuf adalah keberhasilan yang sama yang Tuhan akan percayakan dalam hidup mereka. Yang mau berjuang, yang mau percaya, yang tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berharap bahwa masih ada jalan keluar bersama Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Biar firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah berjuang.
Tetaplah berjuang, teruslah berjuang. Karena akan ada satu waktu di mana Tuhan mempromosikan hidupmu, mengangkat hidupmu, dan mengubah segala sesuatunya. Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.